Selamat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bu Retno ya. Nah, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Nah, kita pakaikan dulu semangatnya kemerdekaannya kita. Merdeka. Ya. Nah, bertepatan dengan itu kita akan mempelajari materi IPS tentang makna proklamasi kemerdekaan. Nah, ini kita akan pelajari. Sebelum kita mempelajarinya, silahkan siap-siap dulu. Bukunya disiapkan, pensilnya disiapkan, pulpennya disiapkan. Jangan lupa sebelum kalian belajar, berdoa dulu. Nah, mandi dulu ya, walaupun belajarnya di rumah tetap harus rapi, tetap harus mandi gitu ya, biar belajarnya juga semangat. Nah, kita akan membahas tentang materi IPS ya, MUPEL IPS atau muatan pelajaran IPS tentang makna proklamasi kemerdekaan. Yuk kita simak dulu. Nah, ini tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan gambar yang sedang ditampilkan oleh Bu Retno. Nah, ini adalah teks proklamasi, teks yang menandakan bahwa bangsa kita sudah merdeka dari penjajah. Nah, yang di atas ini adalah tulisan tangannya Bung Karno, dan ini sudah diketik lagi. Siapa? Ayo kita ulang dulu, kita flashback dulu materi yang lalu. Siapakah yang mengetik teks proklamasinya? Ya, benar sekali. Yang mengetik adalah Sayuti Melik. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah sudah diketik rapi, dan kemudian setelah diketik rapi, kemudian diproklamirkan dalam upacara bendera seperti ini. Nah, ini adalah suasana upacara bendera kita untuk yang pertama kali. Nah, di sini Bapak proklamator kita, ya, Bapak Insinyur Soekarno yang membacakan teks proklamasinya tadi ya, itu menandakan bahwa bangsa kita sudah merdeka seperti itu. Nah, untuk sejarahnya, Bu Retno yakin kalian sudah pernah belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia ya. Perjuangan bangsa Indonesia itu selama 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, dan 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang. Nah, itu perjuangannya pahlawan-pahlawan kita itu teramat sangat berat ya, tapi bersyukurnya karena atas kehendaknya Tuhan dan juga perjuangan dari para pahlawan, akhirnya Indonesia bisa merdeka. Nah, sebetulnya apa sih makna proklamasi ini bagi bangsa Indonesia? Nah, Brutna di sini hanya akan membahas tentang makna proklamasinya ya. Kalau sejarahnya sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya seperti itu. Nah, makna dari proklamasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa. Maksudnya apa? Ya, seperti yang Bu Retno jelaskan tadi, bahwa bangsa kita ini sudah dijajah selama bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun kita sudah dijajah. Nah, sebagai puncak dari perjuangannya, keberhasilannya itu ditandai dengan apa? Ya, ditandai dengan proklamasinya tadi. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah proklamasi sebagai awal terbentuknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa negara itu bisa terbentuknya suatu negara itu harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah syarat secara konstitutif, dan yang kedua adalah deklaratif. Apa itu syarat konstitutif? Syarat konstitutif itu adalah syarat yang harus dimiliki oleh negara. Ya, jadi kalau negara itu kalau dia mau membentuk suatu negara, dia harus mempunyai syarat yang konstitutif dulu. Apa saja? Yang pertama adalah wilayah, terus ada rakyatnya, dan ada pemerintahnya. Bayangkan kalau negara tidak punya wilayah, bisa tidak disebut negara? Tidak bisa. Dan dia wilayahnya itu harus wilayah sendiri, bukan dia menempati wilayah negara lain. Ya. Jadi, kalau wilayah itu berarti nanti sudah ada batas-batasnya juga. Wilayah itu tidak saja meliputi daratan, tapi juga perairan seperti itu. Nah, kalau rakyat, suatu negara juga harus ada rakyatnya. Kalau tidak ada rakyatnya, bagaimana dia bisa disebut dengan negara? Nah, harus juga ada pemerintahan, mengatur. Pemerintah itu tugasnya ngapain? Mengatur suatu
negara supaya negaranya ini bisa tertata dan bisa maju. Nah, syarat selanjutnya adalah deklaratif. Deklaratif itu adalah syarat pelengkap dari yang konstitutif. Maksudnya gimana? Nah, setelah kita punya wilayah, kita punya rakyat, kita punya pemerintahan, nah tambah satu syarat lagi, yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, lanjut, proklamasi menjadi gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, setelah kita dijajah selama bertahun-tahun tadi, tentunya rakyat Indonesia ini mengalami banyak penderitaan, banyak dari rakyat-rakyatnya itu yang jatuh miskin, terus hidupnya juga sengsara. Nah, makanya setelah menuju puncak kemerdekaan, makanya bisa menjadi masyarakat yang lebih adil dan makmur. Karena apa? Seluruh kekayaan yang semula itu dikuasai oleh penjajah, nah ini bisa dimanfaatkan oleh rakyatnya sendiri seperti itu, tanpa harus dicampur tangani oleh penjajah. Nah, yang selanjutnya itu adalah proklamasi sebagai titik tolak dari perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Nah, ini sebetulnya sudah diwujudkan oleh bangsa Indonesia ketika sebelum merdeka. Nah, di mana? Nah, tandanya apa? Nah, itu terbentuknya BPUPKI. Nah, di sana mereka bertugas untuk menyusun yang namanya Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian setelah merdeka, sehari setelah kemerdekaan yang tepatnya tanggal 18 Agustus, Undang-Undang 1945 itu disahkan. Nah, seperti itu. Dan itu menjadi hukum yang semulanya berlaku di Indonesia, yaitu hukum dari penjajah, sekarang sudah menjadi hukum nasional karena kita sudah merdeka. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, dan bentuk-bentuk pemaknaan proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maaf. Dan yang kedua, berperilaku jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Ketiga, belajar dengan giat agar menjadi manusia yang cerdas dan berkualitas. Keempat, menerapkan konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam pergaulan sehari-hari. Dan yang kelima adalah cinta tanah air. Kita bahas dulu yang pertama. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pemaknaan proklamasi itu juga kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Kita bisa menjadi merdeka, kita bisa menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang maju dan subur itu atas kehendaknya dari Tuhan. Nah, sebagai umat beragama yang baik, pantaslah kalau kita harus bertakwa kepada Tuhan. Takwa itu apa sih? Takwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Seperti itu. Yang kedua adalah berperilaku jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Nah, ini sangat menentukan ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali isu-isu yang beredar atau kasus-kasus yang beredar, kasus korupsi di negara. Nah, itu merupakan salah satu contoh bentuk ketidakjujuran dalam menjalankan pemerintahan atau menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, ini sangat-sangat merugikan bangsa kita karena apa? Uang-uang yang harusnya itu bisa dimanfaatkan oleh negara, tapi karena perilaku manusia yang tidak jujur, terus dia juga rakus. Nah, akhirnya uangnya negara yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh rakyat, tapi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini jahat nggak? Jahat. Nah, lanjut. Yang ketiga, nah ini adalah yang penting sangat untuk kalian ya, karena sebagai pelajar, sebagai generasi penerus, nah kita harus belajar giat. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang cerdas dan berkualitas. Maksudnya, kalau kita itu sekolah yang tinggi, sekolahnya bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, nah ini manfaatnya untuk apa? Untuk diri kita sendiri dan untuk negara. Karena kita kalau jadi manusia yang cerdas dan pintar, kita bisa memajukan negara seperti itu. Nah, zaman dulu ketika penjajahan, itu anak-anak perempuan itu dilarang sekali untuk belajar, untuk sekolah. Nah, karena kita ini sudah merdeka, anak-anak perempuan itu bisa sekolah. Nah, makanya sekarang tidak heran banyak sekali profesi-profesi yang semula itu hanya bisa
dilakukan oleh laki-laki, tapi sekarang perempuan juga bisa melakukan. Jadi seperti itu ya. Jadi perempuan ya, khususnya untuk perempuan harus semangat sekolah ya. Tidak hanya akan besok ini aja jadi di ibu rumah tangga. Oh, tidak bisa seperti itu. Harus belajar, harus sekolah yang tinggi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menerapkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyannya negaranya kita ya. Artinya apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya apa? Bahwa di Indonesia ini terdapat berbagai macam agama, terdapat berbagai macam ras, suku, terus apalagi ya, ras, suku, kebudayaan juga beragam. Nah, bagaimana cara kita membawa konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Bahwa kita sebagai bangsa dan bernegara yang beragam, alangkah lebih baiknya kita harus saling bertoleransi, saling menghargai dan saling menghormati. Jadi kalau misalkan kita berbeda agama nih, misalkan kita dalam satu kelas itu tidak agamanya tidak mungkin ada yang berbeda. Nah, tugas kita gimana? Cara kita membawa konsep Bhinneka Tunggal Ika ini dalam kehidupan sehari-hari, ya kita harus menghormati. Jadi tidak hanya aku maunya temennya samanya dia aja, tidak mau sama yang agamanya lain, nggak boleh. Ya, kita juga kalau dalam kehidupan sehari-hari kita dilarang sekali untuk saling menjelek-jelekkan antar agama, bahkan antar suku maupun budaya. Jangan pernah merasa, nah seperti pesannya dalam pidatonya Pak Jokowi ya, jangan merasa paling Pancasilais, jangan merasa kita paling agamis. Nah, itu kita kenapa pesannya Pak Jokowi seperti itu? Nah, kita harus membawa konsep Bhinneka Tunggal Ika ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita misalkan kita bisa saling menghargai, menghormati, nah pasti kita akan menjadi bangsa yang kuat. Karena apa? Ketika saling menghargai dan menghormati, tidak akan ada pertengkaran dan perselisihan yang timbul. Jadi kita akan bisa menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang kuat untuk memajukan Indonesia. Nah, yang kelima adalah cinta tanah air. Apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air itu bisa diwujudkan dengan hal-hal yang kecil. Nah, misalkan apa? Nah, kalau kalian siswa ya itu tadi bisa dengan belajar giat, bisa juga dengan mencintai lingkungannya Indonesia ya. Buang sampah jangan sembarangan, ya seperti itu. Menggunakan produk-produk yang ada di Indonesia atau yang dibuat oleh orang Indonesia. Nah, sekarang sudah banyak sekali industri-industri kreatif yang bahkan kualitasnya itu melebihi kualitas yang dibuat atau yang dibuat di luar negeri atau barang-barang impor ya. Nah, alangkah lebih baiknya kita sebagai bangsa Indonesia juga membeli atau memanfaatkan barang-barang buatan dalam negeri seperti itu. Nah, contoh cinta tanah air yang sering sekali kita lakukan ya, itu ada di sekolah. Nah, kita ngapain sih? Ya, setiap hari Senin kita upacara. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih sudah menyimak video Bu Retno kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan pesan dari Bu Retno adalah mari kita maknai kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini dengan pikiran yang positif. Ya, harus rajin belajar, harus giat bekerja, tidak boleh malas-malasan supaya apa? Supaya bangsa kita menjadi bangsa yang maju, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat.